Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen dari mata kuliah Karakter Building Pancasila. Perkenalkan saya Angelina Octavia Kristiani dengan nomor mahasiswa 28025786262. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik terkait kesamaan hak dan kesempatan untuk perempuan di era modern. Latar belakang yang mendasari adalah kesetaraan gender merupakan hak asasi yang fundamental, di mana kesetaraan gender bukan lagi soal tren, melainkan hak asasi manusia yang setiap individu memiliki jenis kelamin yang berbeda, namun memiliki hak dan martabat serta kesempatan hidup dan juga perlakuan yang sama. Namun pada realitanya masih ada ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dari berbagai sektor kehidupan. Lalu, perbedaan gender merupakan konstruksi sosial dan budaya. Ini penting ya untuk kita sadari bahwa perbedaan kesetaraan gender dalam banyak aspek adalah konstruksi sosial dan budaya. Lalu ada isu global yang terus diperjuangkan di bidang pendidikan, kerja, politik, sosial, hukum, dan budaya. Lalu untuk rumusan masalah adalah bagaimana kesetaraan terwujud di berbagai perspektif di Indonesia. Lalu yang kedua ada apa saja hambatan utama kesetaraan bagi perempuan. Yang ketiga bagaimana perbedaan perspektif mempengaruhi pemahaman dan pengalaman. Kita bahas dari perspektif agama Kristen terlebih dahulu, di mana laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang setara sebagai citra Allah. Ini menggambarkan terkait keseimbangan atau saling melengkapinya hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam ajaran agama Kristen, ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang setara di hadapan Tuhan karena diciptakan sebagai citra Allah. Konsep dari penolong yang sepadan di poin nomor 3, konsep penolong yang sepadan, di mana satu pihak melengkapi dan mendukung pihak yang lain, begitu sebaliknya, bersama-sama mencapai tujuan hidup yang harmonis. Ini untuk dari perspektif agama Kristen. Lalu kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di bidang politik. Yang pertama, kesetaraan krusial dalam pembangunan. Ini mempresentasikan bahwa kesetaraan gender yang seimbang atau simbol keadilan yang sosial. Seperti itu. Kesetaraan gender adalah fondasi krusial untuk pembangunan berkelanjutan suatu bangsa. Jika separuh populasi kita, yakni perempuan, mungkin akan terhambat, maka potensi kemajuan juga akan terbatas. Lalu ada di bidang lingkungan kerja, kesetaraan gender di lingkungan kerja. Ini yang pertama ada kesetaraan penting di dunia kerja. Kesetaraan gender sangat vital ya di lingkungan kerja. Perusahaan modern kini sebenarnya sudah menyadari bahwa di berbagai sektor pekerjaan kini telah dibuktikan banyak pekerjaan yang dulu didominasi oleh laki-laki kini bisa dilakukan baik oleh perempuan. Ini terkait dengan Pancasila, kemanusiaan sila kedua, dan keadilan sosial sila kelima. Lalu juga ada dalam bidang pendidikan, kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam pendidikan, sebenarnya pendidikan adalah fondasi yang kuat perubahannya. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi contoh terbaik bagi kesetaraan gender, di mana peran OSIS dalam mendukung kesetaraan di sekolah, menyediakan wadah bagi siswa-siswi untuk belajar kepemimpinan. Pemimpin kan seharusnya ditentukan berdasarkan kapasitas seseorang dan kredibilitas seseorang, bukan melewat dari jenis kelamin seseorang. Ini sejalan dengan Pancasila kelima yang menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada pembelajaran dan kesadaran sebagai refleksi diri masing-masing yang mengasah cara berpikir kritis dan
empati, kesadaran pentingnya peran akan menciptakan lingkungan yang adil, kesetaraan realitanya kesetaraan di Indonesia belum tercapai di bidang politik dan dunia kerja. Adanya pentingnya dialog dan tindakan nyata untuk perubahan. Lalu, bagaimana sih langkah ke depannya? Untuk langkah ke depannya, kesetaraan gender adalah hak asasi dan nilai Pancasila. Ini dari berbagai perspektif yang ada, kita diajak untuk ikut membangun Indonesia dengan hak asasi dan norma Pancasila yang seragam, yang hidup pemahaman teologis inklusif, penghapusan diskriminatif di tempat kerja, peran aktif lembaga pendidikan dan agama, peningkatan literasi gender, pengawasan dan evaluasi regulasi, serta keterlibatan aktif laki-laki untuk membantu perempuan dan begitupun sebaliknya. Baik, sebagai penutup, kesetaraan gender bukan hanya sekedar hak asasi, tetapi juga merupakan nilai inti dari Pancasila. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.